Halo, jumpa lagi dengan saya Adi dari VA Channel. Di video kali ini saya akan mencoba mikrofon wireless dari Passlab tipenya Ultimate. Ini mikrofon dengan satu receiver, satu URAC, dan ada dua mikrofon handheld. Ini case-nya. Dalam paket pembeliannya ini kita akan mendapatkan satu buah user manual dan spesifikasinya tertulis di sini. Kemudian ada satu kabel Akai mono atau TS, dan ada 4 baterai A3. Di sini ada untuk tempat di sini supaya ini tidak jatuh ketika mikrofon ditaruh di meja. Di mikrofon Passlab Ultimate ini kalau kita lihat di bagian belakangnya ini ada 4 antena, masing-masing 2 antena untuk setiap channelnya, dan ada 2 XLR output. Ini XLR yang saya gunakan untuk output yang sebelah sini. Kemudian ada mix output, ini menggunakan jack unbalance. Jadi ketika menggunakan jack unbalance ini sudah mengeluarkan kedua signal dari kedua channel mic ini. Oke, kemudian di samping sini ini ada DC input, ini adapternya seperti ini. Nah, ini ada pengamannya. Jika kabel ini hanya seperti ini, jika ketarik dia langsung mati. Tapi jika seperti ini, jika tertarik ini akan tertahan, jadi tidak akan lepas. Nah, kalau kita lihat di panel depannya ini, di sini ada untuk setupnya, kemudian ada displaynya. Di sini sama untuk setupnya, channel 1 dan 2-nya, dan di sini ada tombol power, dan ini sebagai encoder juga. Oke, nah kita bahas secara detailnya di sini. Karena yang sekarang saya gunakan adalah channel yang bagian kanan ini, channel 2, yang saya akan otak-atik yang sebelah sini ya. Jika kita lihat di bagian depannya ini IR. Ini IR digunakan untuk infrared sebagai sinkron antara si receiver dengan mikrofonnya. Nah, untuk cara sinkronnya misalkan nih, tapi ini tidak ada baterainya, saya belum pasang. Cara sinkronnya di bagian sini, di sini. Ini ada infrarednya juga, sensornya di sini. Nah, untuk sinkronnya, channel berapa yang mau disinkron? Misalkan ini channel 1 mau disinkron dengan mikrofon ini tekan IR-nya. Kemudian ini diarahkan ke sini. Nah, nanti akan otomatis sinkron antara si receiver dengan mikrofon handheldnya. Nah, kalau sudah sinkron, ini akan nyala seperti ini. Ini akan nyala RF-nya A dan B seperti itu. Jika sudah nyala seperti ini adalah antena A dan antena B. Ini sebagai indikatornya di sini. Kemudian AF-nya ini, AF ketika saya gunakan mikrofon ini mendapatkan sinyal yang lebih besar, maka LED indikatornya akan nyala. Karena sekarang saya bicara tidak terlalu kenceng, makanya di sini tidak nyala. Coba saya dekatkan. Nah, di sini sudah nyala nih lampunya. Semakin saya kencangkan level saya, ini akan semakin besar nih LED indikator di sini yang nyala. Sekarang saya akan membahas di bagian di sini yang layarnya ini ya. Untuk mengubahnya tekan set. Nah, ini untuk volumenya ini dari 0 sampai 30. Kemudian jika ditekan kedua ini untuk mengubah channelnya. Misalkan saya tekan lagi SQ, ini bisa diubah misalkan minimum di 65. Nah, jika kalian mau menginginkan mikrofon dengan jangkauan yang lebih jauh, maka di posisi maksimum 95. Jika tidak mau jauh, di posisi 65. Kemudian di sini ada scan, dan jika ditekan lagi di sini akan tampil menjadi grup. Nah, grupnya ini bisa diputar nih di bagian grupnya ini dari 00 sampai 99. Jadi total grupnya ini ada 100 grup. Untuk mikrofon ini sih maksimum bisa 100 unit mikrofon receivernya, karena ini ada 100 grup dan satu grupnya itu 2 channel. Nah, kemudian di bagian sini ini ada encoder, ini encoder dan juga sebagai tombol power on off-nya juga di sini. Nah, di sini ada grup. Nah, ini untuk mengubah grupnya juga bisa dari sini. Jadi kita bisa ngatur langsung dari setup di sini, atau kita tekan di sini. Nah, di sini ada tombol ini kuncinya. Nah, di sini ada untuk menguncinya. Jadi ketika kita tekan seperti ini ada kode atau indikator tidak terkunci. Jika mau kunci tinggal tekan di bagian ininya. Nah, sedangkan di bagian mikrofonnya, jika kita lihat, jika kita tekan di bagian mikrofonnya ini akan nyala.
Di sini hanya ada LED indikatornya, ukurannya sih tidak terlalu besar, tapi ini sangat membantu untuk kita melihat frekuensi ataupun channel ataupun level. Di sini untuk mengubah levelnya bisa di bagian bawahnya di sini. Nah, ini sekalian jika mau memasang baterainya, di sini bisa didorong ke bawah, kemudian ini diangkat seperti ini. Nah, ini baterainya menggunakan A3 2 unit. Kemudian di sini ada setup. Ini untuk setupnya, dan di sini untuk mengubahnya. Jika mau mengubah frekuensinya ataupun levelnya, tinggal ditekan di bagian setupnya. Jika mau mengubah frekuensi bisa di sini, bisa di receivernya, tinggal nanti disinkron antara si mikrofon ini dengan si receivernya. Oke, saya pasang lagi. Nah, mikrofon ini memiliki respon frekuensi mulai dari 60 sampai 18 kHz dengan dynamic range 105 dB. Oke, untuk spesifikasi yang lain kalian bisa baca di manual booknya. Ini ada lengkap sekali untuk spesifikasinya. Hasil mikrofon dari Paslab Ultimate ini tanpa processing. Saya akan mencoba processing, entah itu low cut ataupun saya tambahkan EQ. Nanti saya akan kasih keterangan di bagian video, di bagian videonya ya. Nah, hasilnya seperti apa yang di EQ dan yang tidak di EQ. Hasil mikrofon dari Paslab Ultimate ini tanpa processing. Saya akan mencoba processing, entah itu low cut ataupun saya tambahkan EQ. Nanti saya akan kasih keterangan di bagian video, di bagian videonya ya. Nah, hasilnya seperti apa yang di EQ dan yang tidak di EQ. Oke, terima kasih, sampai jumpa.